Sering merasa susah untuk mengatakan tidak? Atau takut jika tegas akan membuat orang lain tersinggung? Mari kita bahas cara jadi lebih tegas tanpa terkesan kasar. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, apa itu ketegasan? Ketegasan bukan hanya soal bisa mengatakan tidak. Ini tentang menegaskan pandangan kita dan memastikan hak kita dihargai. Seringkali kita merasa harus mengalah demi kenyamanan orang lain, padahal itu bisa membuat kita merasa tidak dihargai. Apa yang sebenarnya kita butuhkan adalah keberanian untuk bersuara tanpa menyakiti perasaan orang lain. Selain itu, ketegasan juga berhubungan dengan kejelasan dalam tujuan komunikasi kita. Misalnya, ketika ada permintaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, tempatkan diri kita di posisi yang sama. Kita juga ingin dihormati ketika berkata tidak. Memahami ini adalah langkah awal untuk berlatih ketegasan. Ketegasan bisa muncul dalam bentuk komunikasi yang jelas, tanpa menyinggung perasaan namun tetap mengatur batasan yang kita butuhkan. Ketika kita bersikap tegas, kita menunjukkan kepada orang lain bahwa kita menghargai diri kita sendiri dan juga menghargai mereka dengan bersikap jujur. Chapter 2, Perbedaan Tegas dan Kasar. Seringkali, kita bingung antara ketegasan dan kekasaran. Tegas adalah menyampaikan dengan jelas dan percaya diri, sementara kasar lebih pada sikap yang merendahkan atau merugikan. Ketika kita mengedepankan kejelasan, orang lain akan lebih menghargai pendapat kita. Misalnya, jika ada teman yang terus meminta bantuan kita namun kita sedang sibuk, kita bisa berkata, "Aku lagi banyak urusan saat ini, mari kita atur waktu yang tepat lain kali." Ini cara tegas yang tetap menghormati orang lain. Dalam situasi seperti ini, kita menghindari tindakan defensif dan menjaga nada suara tetap tenang. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa menjalin komunikasi yang sehat tanpa takut dianggap menyakiti. Menjadi tegas menunjukkan bahwa kita menghargai diri sendiri dan memberi contoh bagi orang lain, sehingga mereka merasa lebih nyaman untuk berkomunikasi secara terbuka. Chapter 3, Mengatur Batasan yang Sehat. Salah satu kunci untuk menjadi tegas adalah mengatur batasan dengan jelas. Kita perlu memahami apa yang bisa kita terima dan apa yang tidak, serta berani menyampaikan hal tersebut. Misalnya, jika ada rekan kerja yang terus-menerus meminta bantuan lebih dari yang kita mampu, sebaiknya kita mengkomunikasikan batasan kita dengan baik. Turun ke inti permasalahan dengan pernyataan seperti, "Aku senang bisa membantu, tapi hanya bisa mengerjakan ini dalam waktu yang diatur." Sebuah batasan yang jelas memberikan kita ruang untuk menghargai waktu dan diri kita sendiri, sambil tetap terbuka untuk berkomunikasi. Selain itu, menerapkan batasan dengan sikap yang tidak terburu-buru akan menghasilkan interaksi yang lebih positif. Ini juga menghindari perasaan bersalah saat menolak permintaan yang tidak masuk akal. Dengan cara ini, kita menciptakan ruang yang aman bagi diri kita sendiri dan orang lain dalam berkomunikasi. Chapter 4, Praktik Berkomunikasi Tegas. Latihan komunikasi tegas adalah cara yang baik untuk meningkatkan sikap kita. Cobalah bicarakan perasaan kita dengan kalimat yang sederhana dan komunikatif. Misalnya, saat ada kritik yang kita rasa kurang adil, kita bisa berkata, "Aku menghargai pendapatmu, tapi aku merasa begini dan begitu." Dengan cara ini, kita mengungkapkan ketidaksetujuan tanpa terkesan defensif atau menyerang. Praktik ini tidak hanya membantu memperjelas komunikasi, tetapi juga membangun rasa percaya diri. Penting untuk diingat bahwa dengan berbicara secara langsung, kita menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain dan diri kita sendiri. Jangan takut untuk menyampaikan pendapat kita dan berlatih dalam situasi sehari-hari akan membuat kita semakin terbiasa. Dengan waktu, kepercayaan diri kita akan meningkat, dan kita bisa lebih terbuka dalam berkomunikasi. Chapter 5, Terima kasih dan juga tidak. Satu hal penting dalam berbicara tegas adalah kemampuan untuk mengucapkan terima kasih sambil menolak dengan cara yang sopan. Contohnya, "Terima kasih banyak sudah mengingatku, tapi aku tidak bisa bergabung kali ini." Kalimat ini tidak hanya sopan tetapi juga tegas.
Kita menghargai tawaran orang lain, namun tetap berdiri pada pendirian kita. Komunikasi yang baik mencerminkan kepedulian kita terhadap perasaan orang lain, dan ini bisa menciptakan hubungan yang lebih sehat dan positif. Dengan cara ini, kita merangkul kepercayaan diri sambil memberikan respek kepada orang lain. Ingat, mengatakan tidak bukan berarti kita menolak individu, melainkan lebih kepada menghargai waktu dan batasan diri kita. Dengan mempraktikkan ini, kita akan semakin mudah untuk bersikap tegas di kehidupan sehari-hari. Yuk, jangan ragu untuk berlatih menjadi tegas di kehidupan sehari-hari. Kunjungi ruang tumbuh untuk lebih banyak lagi. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.